Hai, perkenalkan nama saya Uci. Saya mewakili kelompok 6 yang beranggotakan Hana, Calvin, Bridget, Atita, dan Miranda akan membawakan materi hari ini. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu ius soli dan ius sanguinis? Ternyata masih banyak yang belum tahu ya. Habis ini Uci coba jelasin ya teman-teman. Ius soli dalam bahasa Latin berarti suatu hak berdasarkan wilayah. Asas ini menekankan pada tempat kelahiran seseorang. Berarti hak untuk mendapatkan status warganegaraan didasarkan pada tempat di mana mereka lahir. Asas ini tidak memandang kewarganegaraan yang dimiliki oleh salah satu atau kedua orang tua. Asas ini merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut adalah negara yang mempunyai eksistensi dan kedaulatan negara yang tinggi dan tidak dapat dibantah oleh siapapun. Negara-negara yang menganut ius soli ini antara lain Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Chili, Ekuador, Fiji, Guatemala, Meksiko, Peru, dan Venezuela. Contoh dari ius soli misalnya, A adalah anak dari pasangan berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. A dilahirkan di negara Argentina yang juga menganut asas ius soli. Maka kewarganegaraan dari A adalah Argentina bukan Amerika Serikat karena ia dilahirkan di Argentina. Selanjutnya, ius sanguinis dalam bahasa Latin bermakna keterikatan darah atau keturunan. Ikatan darah inilah yang digunakan sebagai penentu status kewarganegaraan seseorang. Secara teori, asas ius sanguinis didasarkan pada status kewarganegaraan ayah atau ibunya secara biologis, tanpa mempertimbangkan tempat kelahiran. Negara yang menganut ius sanguinis antara lain ada Belanda, Filipina, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Portugal, Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, Turki, dan Yunani. Contoh ius sanguinis adalah A lahir di Indonesia, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Tionghoa yang menganut ius sanguinis. Maka, meski A terlahir di Indonesia, ia akan tetap mendapatkan kewarganegaraan Tionghoa. Jadi, perbedaan dari kedua asas adalah ius soli menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sementara ius sanguinis berdasarkan pada pertalian darah tanpa memperdulikan tempat kelahiran orang tersebut. Apatrid, bipatrid, dan multipatrid merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan warga negara atau kewarganegaraan seseorang. Mari kita bahas satu persatu. Apatrid berasal dari kata a yang artinya tidak dan patrid yang artinya kewarganegaraan. Dari sini berarti apatrid ialah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Apatrid ini dapat dialami oleh orang yang dilahirkan dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli dalam negara yang menganut asas ius sanguinis. UU nomor 12 tahun 2006 bab 2 pasal 4 huruf K menyatakan yang menjadi warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Kemudian, bipatrid berasal dari kata bi yang artinya dua dan patrid artinya kewarganegaraan. Jadi, bipatrid ialah orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Bipatrid dapat dialami oleh orang yang dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis di dalam wilayah negara yang menganut asas ius soli. Namun biasanya, setelah berusia 18 tahun atau telah menikah, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Untuk mencegah bipatrid, maka UU nomor 12 tahun 2006 pasal 26 menyatakan perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Lalu, multipatrid merupakan istilah untuk orang yang memiliki lebih dari satu atau banyak kewarganegaraan. Misalnya, ada seorang anak yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut paham ius soli dan juga ius sanguinis. Akan tetapi ia dilahirkan di negara netral atau tidak menganut kedua paham tersebut. Contoh nyata dari masalah ini yaitu Manohara. Seorang gadis Indonesia bernama Manohara yang menikah dengan bangsawan negeri jiran Malaysia, lalu karena terjadi masalah KDRT dalam rumah tangganya,
Ia mengkritik pemerintahan Indonesia yang tidak memberikan perlindungan pada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri seperti yang tercantum pada UU Nomor 12 Tahun 2006. Akan tetapi, setelah ditilik lebih jauh, kasus ini ternyata terkait dengan kewarganegaraan yang dimiliki oleh Manohara. Manohara diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda dari pernikahan ibunya yang merupakan WNI dan ayahnya yang merupakan warga negara asing. Akan tetapi, apabila menggunakan ius soli, Manohara lahir dan dibesarkan di Indonesia. Seharusnya, ia menjadi warga negara Indonesia saat ia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akan tetapi, pada saat permasalahan tersebut terjadi, ia berusia 17 tahun dan masih mempunyai 2 kewarganegaraan dan memohon perlindungan dari Indonesia. Hal ini melanggar hukum Indonesia karena Indonesia tidak menerima sistem kewarganegaraan ganda bagi warga negara yang sudah cukup umur atau sudah menikah. Demikian penjelasan dari Uci. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru dan semakin mengerti dengan materi ini. Jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini apabila kalian suka. Terima kasih dan sampai jumpa.